semuanya, kembali lagi di channel Bermimpi dengan gua Aaron. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu channel ini, selamat datang. Jangan lupa subscribe. Kalian pasti udah tahu kalau investasi itu nggak cuma tentang return atau keuntungan aja. Ada juga resiko dalam investasi. Setiap instrumen investasi juga punya resiko yang beda-beda. Misalnya saham atau kripto yang resiko investasinya cukup tinggi, obligasi itu biasanya resikonya sedang, dan deposito atau reksadana pasar uang yang risikonya cukup rendah. Nah, jadi kalian harus ingat nih rumus dari investasi yaitu high risk, high return. Artinya investasi yang menawarkan return yang tinggi biasanya akan memiliki risiko yang tinggi pula. Begitu juga sebaliknya, investasi yang tidak terlalu berisiko biasanya menawarkan return yang rendah juga. Kalau kita meletakkan semua uang kita di investasi yang return tinggi, tentu ada resiko kerugian yang makin gede. Tapi kalau kita investasi yang risikonya kecil, pastinya hasil investasinya nggak bakal optimal nih. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa diversifikasi. Nah, apa tuh diversifikasi? Diversifikasi adalah memecah investasi ke beberapa instrumen investasi. Nah, kalau kita ibaratkan uang kita tuh kayak telur nih, jangan taruh semua telurnya di satu keranjang aja. Nanti kalau keranjangnya jatuh, telurnya bisa pecah semua. Nah, kalau misalnya kamu punya 10 telur nih, bisa 3 taruh di keranjang satu, 3 lagi taruh di keranjang B. Nah, 4-nya taruh di keranjang C. Jadi kalau misalnya satu keranjang jatuh, misalnya keranjang A jatuh, cuma 3 telur yang pecah, 7 telurnya yang lain masih selamat. Nah, terus gimana cara diversifikasi yang benar supaya hasil investasi bisa optimal dan risiko kerugian bisa ditekan sekecil mungkin? Secara teori sih ada 4 jenis diversifikasi yang bisa kamu lakukan. Pertama, diversifikasi dalam aset. Nah, diversifikasi dalam aset ini adalah diversifikasi dalam satu aset tapi dipecah-pecah lagi. Misalnya kayak saham, jangan semua saham di sektor bank, sebar juga ke sektor yang lain, misalnya komoditas. Jadi kalau salah satu sektor lagi mengalami penurunan nih, seenggaknya ada sektor lain yang masih bisa mengangkat portofolio kamu. Jadi kayak saling backup gitu. Nah, terus yang kedua, diversifikasi waktu atau cost averaging. Nah, diversifikasi ini adalah diversifikasi yang dilakukan secara rutin atau kayak menabung aja secara rutin. Misalnya kamu nabung rutin setiap bulan di saham habis terima gaji. Mau saham lagi turun, tetap dibeli. Kan nanti harganya bisa jadi turun atau average down dan kamu punya lot yang lebih banyak. Nah, tapi kalau kamu pakai cara ini di investasi saham, pastiin udah milih saham yang bagus. Nah, selanjutnya ada diversifikasi antar negara. Nah, kamu juga bisa investasi di negara lain juga nih, nggak cuma di Indonesia. Misalnya kayak di saham Amerika atau beli mata uang negara lain. Jadi kalau misalnya kamu beli saham Amerika nih, misalnya IHSG lagi bergejolak, seenggaknya saham kamu di Amerika masih aman. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau di Amerika kenapa-napa, mungkin di Indonesia masih aman. Kecuali kalau memang pasar saham global lagi anjlok. Nah, kalau misalnya pasar saham atau satu aset yang sama lagi anjlok secara global, satu-satunya cara untuk selamat adalah diversifikasi antar aset. Nah, diversifikasi antar aset ini berarti kamu menyebar investasi kamu ke beberapa aset yang berbeda-beda. Misalnya kayak 50% saham, 20% obligasi, 30% deposito, dan lain sebagainya. Nah, secara teori lagi nih ya, biasanya kalau saham atau kripto turun, deposito atau pasar uang akan naik, jadi bisa saling backup. Tadi itu kan alasan kenapa kamu harus diversifikasi dan jenis-jenis diversifikasi yang bisa kamu lakukan. Nah, kebalikan dari diversifikasi adalah konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi adalah investasi yang fokus pada satu atau dua aset aja. Misalnya fokus ke saham dan kripto aja. Nah, lebih baik diversifikasi atau konsentrasi sebenarnya. Kalau diversifikasi kan aset kita ada di mana-mana, bisa di saham, di obligasi, di pasar uang, kripto dan sebagainya. Kalau konsentrasi, misalnya kita beli saham aja nih satu jenis saja. Misalnya nih, saham lagi naik banget nih. Yang diversifikasi tidak akan dapat keuntungan yang terlalu besar karena uangnya disebar ke berbagai investasi. Sedangkan yang konsentrasi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih optimal karena semua uangnya di satu tempat.
Tapi kalau terjadi penurunan harga saham yang cukup tajam, orang yang investasi secara konsentrasi di saham doang akan langsung mengalami kerugian yang cukup tajam juga. Langsung anjlok, nggak ada pertolongan lagi. Sedangkan yang menggunakan teknik diversifikasi masih aman karena ada investasi lain yang bisa backup satu investasi yang lagi anjlok. Nah ini contohnya nih, misalnya ada Anto dengan Andi yang masing-masing punya aset 500 juta yang diinvestasikan ke berbagai instrumen. Nah, Anto ini investasi secara diversifikasi, 30% ke saham, 10% ke deposito, 20% ke emas, 10% ke kripto, dan 30% ke reksadana. Nah, kalau Andi ini konsentrasi orangnya. Jadi, uangnya semua 100% di saham. Saat saham lagi turun, misalnya cukup dalam sampai 50% saham yang dipegang sama Andi. Nah, Andi akan langsung kehilangan aset 250 juta, 50% dari 500 juta yang dimasukin ke sahamnya. Sedangkan Anto cuman kehilangan 70 juta dari sahamnya karena cuman 30% dari 500 juta yang masuk ke saham. Tapi kalau misalnya saham lagi naik nih, anggap aja naik 20%, maka Andi akan langsung mengalami kenaikan aset sebanyak 100 juta. Sedangkan Anto nih, cuma naik 30 jutaan. Nah, jadi baik diversifikasi dan konsentrasi memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri ya. Balik lagi ke diri masing-masing, apa tujuan keuangannya dan bagaimana profil risikonya. Buat kamu yang ingin diversifikasi investasi atau memecah investasi, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, ketahui dulu profil risiko kamu. Kalau kamu cukup toleran terhadap risiko, bisa dominan ke investasi yang high risk, high return. Misalnya 70% saham, 20% reksadana, atau 10% emas, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, pastikan tujuan keuangan kamu. Kalau tujuan keuangan kamu dalam jangka pendek, lebih baik punya aset yang aman dalam jumlah yang lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang ketiga, investasi ke hal yang kamu ngerti. Cukup investasi ke instrumen yang kamu paham aja nih. Kalau misalnya kamu nggak paham soal saham Amerika, ya jangan invest dulu ke sana, tapi pelajarin pelan-pelan, sambil praktek masukin uangnya dikit-dikit aja dulu. Nah, sekian dulu video kali ini. Hopefully kalian ngerti tentang diversifikasi dan konsentrasi dan ngerti cara-cara diversifikasi aset kalian. Jadi kamu pilih diversifikasi atau konsentrasi nih. Coba yuk kasih alasan kamu di komen. See you.